Halo anak-anak semua. Apa kabar kalian semua? Kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 baik. Oh, oke. Kalau gitu gimana ya? Halo anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian semua? Wah, Ibu Marsita berharap kalian semua di rumah selalu sehat dan bersukacita. Hari ini kembali kita akan beribadah bersama. Meskipun secara online, kita harus tetap fokus ya. Mari kita memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pembukaan Bapa Engkau Sungguh Baik.
kita berdoa. Allah Bapa di kerajaan sorga, kami menaikkan syukur dan pujian kami kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih hari ini kami semua anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SD IPK Balikpapan boleh kembali berkumpul di dalam ruangan Jibit untuk beribadah. Segala pujian kami Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon pertolongan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kami agar kami dapat berkonsentrasi, memusatkan hati dan pikiran kami sepenuhnya kehadirat-Mu. Ini kami membawa diri kami. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kalau tadi lagu pembukaan kita semua dalam posisi duduk, sekarang lagunya akan mengajak kita untuk bergerak. Jadi Ibu Marsita undang anak-anak semua di rumah bangkit berdiri, kita memujikan lagu, langsung 2 lagu ya. Anak-anak, Ibu Marsita tahu, anak-anak pasti sudah tahu dan hafal dengan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Ingat ya lagu itu. Setelah lagu itu kita akan lanjut ke lagu Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Anak-anak ingat ya? Oke, jadi kita akan langsung menyanyikan 2 lagu. Mari kita semua bangkit berdiri. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama.
mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mengambil sikap duduk yang baik dan kita memujikan firman Tuhan ku dengar. Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Pasti anak-anak sehat semuanya ya. Puji Tuhan. Kalian ingat tidak, hari Kamis yang lalu kita merayakan apa ya? Ya, Paskah. Paskah apa ya anak-anak? Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Anak-anak tahu tidak, setelah Tuhan Yesus bangkit, apakah yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah langsung naik ke surga? Tentu tidak. Tuhan Yesus menunggu dulu selama 40 hari sebelum ia naik ke surga. Lalu apa ya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di bumi? Kalian penasaran bukan? Sebentar lagi Ibu akan putarkan film pendek. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu, kami bisa berkumpul di Jimit ini untuk beribadah bersama. Tuhan, hari ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu melalui tayangan film yang akan kami saksikan sebentar lagi. Kami mau taat Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati dan sertai kami selama kami beribadah. Bimbing kami Tuhan agar kami nanti bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita saksikan bersama ya filmnya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat,
dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat filmnya bersama-sama. Anak-anak, sekarang kita membaca firman Tuhan ya. Mari kita ambil Alkitab kita. Kita bersama-sama membuka firman Tuhan di Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 62 sampai dengan 66. Kemudian nanti ada pasal 28 yang nanti kalian bisa baca bersama-sama. Nah, sekarang anak perhatikan terlebih dahulu ya, Ibu membacakan Matius pasal 27 ayat 62 sampai dengan 66. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Nah, itu untuk ayat 62 sampai 66. Nanti anak-anak baca kelanjutannya di Matius pasal yang ke-28. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menonton bersama isi film tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Anak-anak tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan ya setelah kebangkitannya?
Iya, Tuhan Yesus bertemu dengan para muridnya. Jadi Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ada yang tahu kepada siapa saja ya Tuhan Yesus menampakkan diri? Ya, yang pertama kepada Maria Magdalena. Nah, Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena ketika kubur Tuhan Yesus kosong. Nah, dari Maria Magdalena, kemudian Maria Magdalena memberitakan tentang Tuhan Yesus yang bangkit kepada para muridnya yang lain. Kemudian Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada 2 murid yang berjalan menuju Emmaus. Kemudian kepada Simon, kepada 7 murid-muridnya yang berada di Danau Tiberias, lalu kepada Yohanes, kepada Yakobus, dan juga seluruh muridnya yang lain termasuk kepada Thomas. Anak-anak tidak hanya sampai di situ. Ada beberapa kesaksian lainnya di dalam Alkitab di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu, mengapa ya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Anak-anak ada yang tahu jawabannya? Ya, yang pertama, Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa Ia telah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Itu artinya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Jadi para murid tidak perlu takut lagi. Dari kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita juga diingatkan untuk tidak perlu takut. Yang kedua, Tuhan Yesus mau menguatkan para muridnya. Karena tidak lama setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus akan naik ke surga. Yang ketiga, Tuhan Yesus mau mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Nah, anak-anak, selain itu, Tuhan Yesus juga memberikan sebuah amanat yang harus dilakukan oleh para muridnya. Ada yang tahu tidak apa ya amanat Tuhan Yesus kepada para muridnya? Ya, betul. Tuhan Yesus memberikan amanat, yaitu menjadikan semua bangsa sebagai murid-murid Yesus. Nah, anak-anak, dari kisah kebangkitan Yesus, kita bisa belajar beberapa hal penting. Yang pertama, kita tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Kita memiliki Tuhan yang hidup. Ada satu lagu yang bisa kita dengar bersama-sama. Ayo kita dengar bersama-sama lagu ini. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup,
kemudian pelajaran yang kedua adalah Tuhan memberikan kita tugas. Tugas ini bukan hanya dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus, tetapi bisa kita lakukan juga. Apa ya tugasnya? Ya, betul. Tugasnya adalah memberitakan Injil melalui kehidupan kita. Kita bisa memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Kan saya masih kecil, Bu. Caranya sederhana. Melalui sikap kalian di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bersikap baik, taat, mau mengasihi sesama, tidak mengolok-olok teman, dan masih banyak lainnya. Nah, dengan bersikap seperti itu, ya, kita bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kita bisa menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Anak-anak tahu, dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian anak-anak untuk firman Tuhan pada ibadah hari ini. Sebelum kita tutup ibadah hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah bangkit bagi kami untuk membuktikan bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup, yang layak kami sembah. Ajar kami Tuhan untuk berani menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang berani mewartakan kabar sukacita kebangkitan bagi orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau. Kabulkanlah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu dalam proses belajar mengajar online di masa pandemi ini. Begitu banyak kesulitan yang kami hadapi, tetapi Engkau memampukan kami untuk melewati itu semua. Tuhan, kami bersyukur untuk guru-guru yang mengajar kami dengan tekun. Tuhan, tolong berikan guru-guru kami hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan guru-guru kami. Tuhan, tolong berkati pekerjaan guru-guru kami dan tolong berikan hikmat kebijaksanaan dalam mengajar kami. Tuhan, kami bersyukur untuk orang tua yang mendidik kami. Tuhan, tolong berikan hati yang mengasihi Tuhan dan semangat kepada orang tua kami. Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan orang tua kami. Tuhan, tolong berkati pekerjaan orang tua kami dan berikan hikmat kebijaksanaan kepada orang tua kami untuk menyelesaikan tugasnya. Tuhan, kami berdoa untuk siswa-siswi IPK. Tuhan, berikan siswa-siswi IPK semangat dan pikiran yang fokus pada pembelajaran, agar siswa-siswi IPK memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, kami membawa kesehatan warga IPK ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau melindungi kesehatan warga IPK. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.